You are now. Oh, oke, udah live, siap. Oke. Halo, halo, selamat malam semuanya. Dokter Stanley, apa kabar? Ini Dokter Kece ini. Semuanya baik-baik saja. Mari bergabung bersama saya. Kita hari ini akan ngebahas seputar liposuction atau liposuction, ya kan? Mengenai apa sih arti dari bedah sedot lemak? Apakah aman? Apakah cepat? Apakah oke untuk kita semua? Nanti kita akan kulik-kulik bersama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Rachel Juanda, SPKK. Dan juga untuk teman-teman semua nih yang live ya, boleh kalau mau tanya-tanya seputar liposuction, boleh, karena nanti akan ada Dr. Rachel Juanda yang akan menjawab pertanyaan kamu-kamu semua. Ada Dokter Dian, apa kabar dokter? Ada juga Dokter Henry. Kenapa dia nangis dokter? Sedih ya malam hari ini. Oke, sambil nunggu teman-teman semua ngumpul di sini, saya akan mempersembahkan satu buah lagu, ya kan, biar Dokter Rachelnya juga siap-siap dan sedikit tenang ya untuk live pada malam hari ini. Saya akan memberikan salah satu lagu yang saya suka sekali dan semoga teman-teman semua juga suka lagunya. Ini dia, langsung aja kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Dokter Stanley nyanyi bareng ya. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long, for all I worship and adore. In other words, please be true. Oh, in other words, I love you. Yes, untuk teman-teman semua, ya, malam hari ini kita akan membahas seputar liposuction bersama Dr. Rachel nanti. Jadi teman-teman boleh nih yang ingin tanya-tanya, kita punya waktu 45 menit ke depan, ya. Jadi manfaatin waktunya nih, percakapan yang seru nih. Oke? Semuanya. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long, for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. I love you. Ya, itu dia persembahan satu lagu dari saya. Cukup satu lagu aja ya, nggak boleh banyak-banyak ya. Oke, saya mau sapa-sapa. Tadi ada siapa nih? Ada Dimas, ada Dokter Ine Jen, Dokter Jen aja kali ya. Terus juga ada siapa lagi? Ada Mbak Linda. Apa kabar Mbak Linda? Ada Tatik. Terus juga ada siapa? Tapi yang pasti malam ini kita akan membahas tentang liposuction, solusi untuk perut buncit yang sering membuat dahi mengerenyit. Maksudnya apa? Langsung saja kita undang ya narasumber kita pada malam hari ini, yaitu coba kita lihat mana ID Derms mana di kau? Mana dokter? Coba saya mau lihat ID Derms ya, biar saya bisa invite. Oke, ini dia. Oke, Dr. Rachel, apakah kamu sudah ada di sana? Oke, yang pasti buat teman-teman kita punya waktu 45 menit untuk tanya-tanya ya langsung dengan narasumber kita pada malam hari ini seputar liposuction ya.
Dan apakah ini aman atau bagaimana? Langsung saja kita tanya dengan Dokter Rachel yang sudah cantik sekali. Dokter, apa kabar? Mas, malam. Iya, selamat malam. Tadi pagi udah olahraga ya. Biar seger. Biar seger, lipstiknya juga keren, merah merona ya. Kayaknya udah siap nih dokter nih untuk kita ngobrol-ngobrol nih dokter. Gimana? Kok dia sedia? Oke, Dokter Rachel dengar? Oke, oke. Oke, Suaranya siap, dokter. benar. Nah, dokter, kan kita Ya. topiknya nih mengenai liposuction. Mungkin banyak teman-teman yang juga belum mengerti apa sih liposuction itu maksudnya, boleh dijelasin Dokter Rachel? Action itu diambil dari dua kata. Lipo Ya. artinya lemak, suction artinya sedot. Hmm, Jadi sebenarnya terjemahannya ya sedot lemak itu, sesederhana itu. Lemaknya kita sedot. gitu ya. Artinya Ya. ada prosedur-prosedur yang nantinya juga harus dijalani untuk sedot lemak ini gitu ya. Tapi apakah apa namanya sedot lemak ini bisa membuat kita, kan banyak banget nih Dokter Rachel yang pengen terlihat ideal bentuk tubuhnya gitu ya, atau menjadi kurus. Apakah tindakan BSL ini atau bedah sedot lemak ini dapat membuat kita akan menjadi kurus? Nah, jadi gini, memang sering miskonsepsi ya, Mas kayaknya udah paham banget nih ya, bahwa dipikir orang gemuk itu pasti isinya lemak, bener nggak? Betul. Bener kan? Nah, jadinya dipikir asal gemuk, disedot pasti kurus gitu. Sayang konsep itu tuh kurang tepat. Yang Jadi, tepat apa tuh dok? kurang tepat gini, jadi sebenarnya pertama kali konsep liposuction keluar itu, dia tuh idealnya adalah untuk membentuk tubuh ideal. Jadi bagaimana cara Mm-mm. membentuk tubuh ideal, bukan menguruskan badan. Jadi gini contohnya, misalkan udah olahraga nih, tapi ada bagian-bagian yang sulit, misalkan kayak perempuan biasanya lengan bawahnya nih susah kecilnya gitu ya, padahal udah olahraga Ya, gila-gilaan. Kalau cowok love handle betul, biasanya pinggang, udah betul. gila-gilaan, pinggangnya masih ada kelebihan gitu. Itu kandidat ideal buat disedot lemak karena kita body shaping. Jadi yang kita ambil cuman satu area tertentu supaya badan itu jadi lebih ideal gitu. Sebenarnya ya kandidat idealnya seperti itu, Mas. Artinya ini membentuk tubuh ideal bukan menjadi kurus gitu ya. Kalau misalnya mau kurus ada treatment lain juga selain liposuction, begitu ya dokter ya? Iya, tentu saja bisa buat orang gemuk bisa, tapi yang nomor satu harus ada tuh adalah niat. Niat Niat, itu biasanya susah. Niat macam kayak kurus. ini ya dok, kalau mau berusaha harus ada niat ya. Betul, betul harus ada niat dan nggak bisa cuman ngandelin sedot lemak doang. Jadi mesti Oke, olahraga, mesti jaga makan gitu lah mas. Yang orang-orang sebel lah oke. dengernya pasti. Benar-benar ada niat, tapi juga harus dijalani prosedur-prosedur yang harus dijalani sebelum ataupun sesudah liposuction gitu ya. Tapi Betul. mungkin banyak teman-teman yang bingung juga nih, kalau misalnya mau liposuction itu gimana sih bedah sedot lemak? Apakah prosesnya ketika melakukan bedahnya nih dok, apakah harus Hmm. dibius dulu atau dibius tidur atau dibius apa nih dok? Nah jadi gini, jadi yang namanya sedot lemak itu, kenapa lemak itu bisa disedot? Kenapa? Karena lemak Hmm, itu gini ya, gampangnya gini. Siapa di sini yang suka makan padang? Ayo, pasti banyak saya sama makan ketupat gitu ya. Ketupat kemarin kita benar baru lebaran. Nah, lemak kita itu kira-kira seperti itu. Lemak kita banyak tuh tuh. bentuknya seperti itu banyak. Nah, Hmm, jadinya nih, ini lagi ada lemak kita seperti itu. Jadi dia tuh bisa disedot. Nggak tahu nih, coba kelihatan nggak mas? Kita latihan coba mas. coba. Oh itu adalah hasil lemak dari tubuh kita yang disedot tuh ya dok ya? Ya, kayak gini. Jadi warnanya Heeh. ya kuning-kuning bagus kayak santan gitu ya. Tuh. Bener ya, tapi agak-agak ada kuning tapi ada pink-pinknya juga ya. Ya, karena kan ada campur darahnya. Nah, Ada jadi campur darah. oleh karena itu lemak itu karena cair, kita tuh bisa sedot. Sebentuknya kayak Heeh. sedotan. Ya. Ntar kalau mau dia minta tampilin lagi boleh loh. Boleh, Nih, kayak gimana sih dok? Yang, oh nih. ini sedotannya nih. Nah, jadi bentuknya persis kayak sedotan. Jadi dia ujungnya tidak tajam. Tuh lihat Oke. ujung-ujung. Tuh. Nah tapi kalau misalnya mau Tuh. dimasukin, dilubanginnya bagaimana tuh dok?
Wah, pertanyaan Mas saya punya semua nih jawabannya kayak contekan. Kece nih dokter udah siap nih. Udah siap nih kita nih ya. Ya jadinya nih. Heeh. Jadi karena kita pakainya tadi kanalnya itu nih, ntar kalau ada yang mau nanya kita pasang lagi nih. Ini dari jarak panjang ini seperti ini nih. Panjang dia. Kira-kira 50, ada 50 cm dok? Dari lengan satu lengan ke sini ke ketiak deh, kira-kira. Oke, Lumayan. lumayan panjang tuh. Lumayan. Jadi karena itulah kita bikin lubangnya biasanya dikit. Biasanya kalau lengan Mm-mm. kita di sini sama di ketiak, di lokasi-lokasi yang tidak terlihat. Nih contohnya nih. Oke, Nih. angkat lagi. Nah, ini Angkat adalah lagi. lokasi yang tidak terlihat, bagian Ini lemak yang disedot lengan. ya, Dok, ya. Ya, ini lokasinya di sini. Mm-mm. Lokasinya ini lokasinya di sini, di Mm-mm. sikut ya. Terus bekas Iya. jahitannya yang hampir nggak kelihatan sekecil gini. Nah, untuk proses penyedotannya, titik itu memang ada titik-titik khusus ya dok, ya, yang nggak sembarangan Ya, harus titik mana langsung gitu betul. bolongin. Iya, karena kita kan pencinta keindahan ya, bener nggak? Kita suka lihat yang Bener, indah-indah kan. Jadi kita betul. nggak bakal bikin luka kayak di tengah pipi gitu, nggak mungkin. Kita Iya, pasti nggak ada bikin, yang mau nanti. nggak ada yang mau ngumpet. Kalau kayak liposuction pipi sama dagu tuh juga favorit. Biasanya lubangnya di sini sama di sini nih. Oke, Ngumpet. Jadi ngumpet. oke. Nah, Nah, karena lubangnya kecil, sedotannya kita bisa masukin, sedotan atau panulnya itu kita sedot. mm-mm. Keluar deh Oke. Nah, lemak. sebelum kita lanjut tanya-tanya lagi nih, saya mau ngasih tahu untuk teman-teman yang menyimak percakapan kita malam hari ini tentang liposuction. Ini narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Rachel Juanda, SPKK. Ini adalah dokter spesial kulit dan kelamin ya dok. Betul. Betul, dan memang juga menangani liposuction ini, gitu ya. Kalau tadi juga dijelasin bahwa dokter ini sangat berpengalaman sekali. Tapi kalau tadi misalnya sedot lemaknya dari siku, gitu ya, lengan sini. Hmm. Nah, ini kira-kira berapa banyak sih dok yang disedot lemaknya? Berapa Hmm. mili kah atau berapa gram kah gitu? Iya, jadi kalau misalkan area, jadi gini, bedanya kan ada spesialis lain yang juga mengerjakan bedah sedot lemak. Cuman Hmm. bedanya kalau dokter kulit kita ngerjainnya biasanya biusnya bius lokal. Jadi jumlah lemak yang diambil juga terbatas. Biasanya kita Nah, ambil tuh maksimal 1,5 sampai 2 liter. Kalau lengan 2 sini liter. sih tergantung gede ya. Saya pernah ngerjain yang gede banget tuh bisa keluar sampai 500 cc di satu lengan gitu. Itu beneran Dosa-dosanya keluar nggak dok? gemuk. Ya, itu saya rasa keluar juga tuh sebagian. Dosa makan santan. Habis itu ilfil makan santan, Mas. Bener. Sebentar Itu ya. doang. Jadi itu jawaban tadi ya. Artinya kalau misalnya dari dokter kulit melakukan biusnya adalah bius lokal saja, tidak tidur ya dok ya ketika melakukan bedah sedot lemak ini, gitu Betul, ya. betul, betul. Nah kalau misalnya bicara soal kandidat nih dok, kadang-kadang ada orang yang sebenarnya nggak gemuk, tapi merasa kurang pede aja dengan bagian tubuh yang menurut Hmm, mereka kayaknya perlu nih dilakukan. Nah, betul. kira-kira kandidat-kandidat pasien atau calon pasien yang bisa melakukan sedot lemak ini seperti apa? Nah, memang itu ideal sekali. Jadi saya kalau biasanya kalau dapat pasien mau sedot lemak, biasanya saya tanya dulu. Biasanya kita harus Mm-mm. tanya, jadi apa nih goal kamu? Harapan kamu apa? Kita Mm-mm. harus memastikan bahwa yang kita bisa capai itu sesuai dengan target pasien. Karena nih saya ada Ya, satu contoh gambar lagi nih ya. Nih. Ini pasien laki-laki. oke, Nah, kalau dilihat kan kayaknya perutnya buncit banget gitu ya, ganggu gitu ya. Tapi itu kan benar. menurut kita. Padahal yang dia mau nih, kan yang dia mau ambil justru cuma lavendelnya nih yang bawah nih, Iya, yang di bagian marker. bawahnya. Dia malah Ya, terganggu dengan lavendelnya. Jadi yang kita kerjakan yang pasiennya terganggu karena menurut dia dipakai celana pahanya muat kok pinggangnya nggak muat. Yang seperti itu loh oke. Mas. Jadi Jadi artinya tidak ada spesifikasi kandidat ya. Ini tergantung si pasiennya itu sendiri, begitu. iya tergantung. Jadi harus diperiksa. Kandidat yang ideal ya tentunya bukan yang obesitas ya. Maksudnya jangan yang gede-gede banget gitu. Nanti dia bakal kecewa juga dengan hasil yang nggak bisa sekali lakukan bagus gitu. Asal dia niat sih bisa kita serial berulang kali. Cuman memang sebaiknya ketemu dulu sih. Jadi kita
goalnya sama dokter dan pasien. Jangan sampai kecewa gitu. Iya, artinya juga nggak bisa langsung sembarangan dikerjain langsung ya dok. Ketemu dulu, terus juga mungkin ada istilahnya konsultasi terlebih dahulu, diperiksa, Ada. baru sampai akhirnya oke gitu siap. Tapi ketika oke konsultasi, kan kita belum tahu nih dok bagian apa lemak di dalam tubuh tuh berapa banyak, seperti apa, ataukah bisa disedot atau tidak. Itu biasanya gimana tuh dok untuk tahu bahwa lemak ini bisa kita ambil? Ambil. Gampang caranya. Pakai tangan. Kita cubit. Hmm, Kalau bisa kita cubit, masih tebel, itu bisa nih. ya, Kayak gini contohnya nih. Kadang kan iya. kelihatan masih double chin. Masih. Cuman Heeh. dicubit udah susah. Ini udah susah Oh, di nih sini dilipo. di sini juga ada lemak nih ya, Dok ya, di bagian ini Ada. ya. Mas punya juga nggak bisa kelihatan. Oke, Kelihatan. dicoba. Terus Nggak habis bisa. itu, Kayak gini nggak bisa. Biasanya dicubit. Kalau kayak di perutnya ada juga nih. heeh. Eh, ada banyak nih. Nih, kayak begini Oh juga. ya. Ya dicubit, biasanya kita lihat sisi mana gitu. Hmm. Bisa, bisa. Untuk Jadi kita bagian sampai kesimpulan. oke, untuk bagian tubuh nih, Dokter Rachel, biasanya yang paling banyak lemaknya tuh bagian tubuh yang mana sih? Kalau ngomongin orang secara umum, perut ya. Hmm. Perut. Perut, depan, Perut. belakang, samping, kanan, kiri. Nah, perut itu gede loh Mas. Kalau sampai yang orangnya gede bener, perut kita bagi-bagi. Kadang kita ambilnya serial, perut bawah doang, baru perut atas gitu. Kalau yang perutnya Oke, kecil, kita bisa ambil perut sampai ke pinggang-pinggang. Nah, itu ideal tuh. Terus I kalian tahu, see. oh dia gendut cuma di perut depan sama di pinggang. Kita ambil sampai ke pinggangnya, wah langsung badannya ramping banget. Itu bagus banget. Itu yang Jadi disedot perut, itu ini ya, yang disedot rendang, ya kan, ketupat, iya, santan. rendang itu ayam, ayam goreng enak. Apa goreng-gorengan. Nah, tapi nih dok, misalnya kan ada orang yang merasa bahwa oke perut gua gedut gitu ya, gua mau kayaknya lemaknya banyak nih. Eh, tapi tidak bisa langsung diambil secara saat yang bersamaan ya. Artinya tadi kan dokter bilang serial nih. Artinya ada Betul. titik-titik tertentu yang bisa diambil misalnya hari ini saja. Nah, Hmm. seberapa lama jaraknya tuh untuk bisa melakukan treatment kedua untuk menyedot lemak di lokasi yang kurang lebih Yang berdekatan. berbeda, yang berbeda ya. Yang berbeda dan berdekatan mungkin di perut gitu kan. Biasanya 1 minggu bisa loh, 1 minggu. 1 minggu Oke. bisa. Jadi sekalian Oke. kita lepas jahitan, kita lepas benang yang pertama, kita kerjakan yang kedua bisa biasanya mas. Jadi Kayak hemat ini ya, cek, kayak hemat ah, kayak darah cuma kayak orang sekali. ngapel, kayak orang ngapel zaman dulu satu seminggu sekali gitu ya. Seminggu sekali. Bisa, bisa, Tapi bisa. ada pemeriksaan dulu nggak sih dok? Untuk misalnya mau datang ke 1 minggu berikutnya? Biasanya pasien kalau datang pertama, kita langsung periksa seluruh badannya dia. Yang jadi keluhan yang mana kita diskusikan. Karena kadang pasien ngerasa, nih perut bawahnya ini dok yang ganggu. Padahal kalau kita lihat, ini kalau Heeh. pinggangnya diambil lebih bagus gitu ya. Kita ajak diskusi. Kalau sampai dia mau Oke. serial, kita jadwalin. Karena pasien kan pasti Mm-mm. nanya mas, biayanya, downtime-nya. Jadi ya kita rencanakan. Betul. Rencanakan Jadi harus biasanya. direncanakan terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk teman-teman semua nih yang tergabung bersama kami, tadi kan saya juga sudah bertanya-tanya ke Dokter Rachel ya. Saya masih banyak pertanyaan, tapi buat teman-teman boleh loh ya mau tanya tentang seputar bedah sedot lemak atau liposuction atau liposuction gitu ya. Oke. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, lanjut lagi nih. Nah, ada yang nanya Iya. nih, Dok, apa nih kontraindikasinya apa dok gitu dari Dokter Fitri Utami SPKK. Ya, hai dok. Ya, jadi Heeh. kalau kalau kontraindikasinya yang pasti kalau yang kan ini kan walaupun dia aman, tapi kan tetap ada perdarahan. Jadi yang Mm-mm. minum mengencer darah nggak bisa. Yang punya Oke, gangguan pembekuan darah tetap tidak bisa. Ya, karena kan kita oke, periksa dulu. Semua itu udah kita screening kok di awal. Di periksa lab semua kita screening. Jadi kalau nggak lolos screening dari lab darahnya, ya kita nggak lakuin. Itu udah kontraindikasi mutlak banget itu ya. Kalau dari hasil darahnya nggak bagus. Kalau zaman sekarang mungkin kalau COVID positif ya of course kita kandidat hindari tidak ideal gitu. Kontraindikasi. Itu sih yang mostly sih. Sama gitu kalau ya. yang Jadi lemaknya bisa disedot. Kalau yang lemaknya nggak bisa disedot. Kadang kalau operatornya kurang bisa menilai,
Main bilang Mm-mm. bisa kita kerjain, tiba-tiba giliran disedot nggak keluar lemaknya, karena lemaknya ternyata lemak dalam usus, atau ternyata Ya. yang gemuk itu otot, ya nggak bisa. Mm-mm. Itu sebenarnya kontraindikasi. Nggak ada lemaknya kita Dan sedot, ya nggak bisa. Gitu. jadi screeningnya juga cukup ketat untuk bisa melanjutkan gitu ya. Nih kontraindikasinya itu mutlak dari hasil screening gitu ya, dok ya. Jadi screening Oke, dari pemeriksaan fisik dan dari lab darah biasa kita periksa. dari lab darah juga. Oke, itu sudah dijawab dokter tadi ya. Terus yang berikutnya, langsung aja kita baca lagi nih. Dokter Fitri tadi sudah dijawab oleh dokter Rachel ya pertanyaannya. Selanjutnya ada dokter Ine. Nanya nih, maksimal berapa sisi sehari tadi ya hasil dari sedot lemak yang Hmm. dilakukan Cuma secara serial. Itu Ya, maksimal berapa cc tuh dok seharinya dok? maksimal 2 liter. 2 2 liter. liter. Banyak. Kalau 15 liter aqua galon ya, Dok ya. Kok galon? Langsung bikin minyak saya buat masak, Mas. Minyak Dua. goreng Jadi 15 lebih kilo. dari 2 liter tuh udah pasti nggak boleh gitu ya, Dok ya. Kalau dari kewenangan kita, dokter bedah kulit, ya kita nggak mau karena demi aspek keamanan. Karena kan bedahnya biusnya bius lokal, Nah, itu supaya tuh. Teman-teman tuh, gitu. jadi kalau misalnya mau sedot lemak, selain juga kandidat dan proses screening dan juga proses konsultasi terlebih dahulu, tidak sembarangan juga nih, ada titik-titik tertentu yang pun penyedotannya, pengambilannya ada maksimalnya, ya tadi 2 liter, gitu ya dok ya. Betul. Nah, kalau Betul. tadi juga saya sempat sudah menanyakan sih kalau nggak salah, ini ada pertanyaan dari Desi Tio. Kalau serial itu berapa lama intervalnya? Artinya tadi udah dijawab seminggu ya dok ya? Seminggu bisa. Oke, Biasanya tapi pasien baik. bisa waktunya gitu. Padahal seminggu bisa. Oke, tapi lebih baik atau rata-rata biasanya pasien tuh pas kembali lagi untuk sedot berapa lama sih dok? Oh, Yang paling sering ya? kalau pernah ada pasien ya, pernah ada pasien dia tuh memang niat karena dia mau nikah. Wah, itu dia Hmm, serius 6 bulan sebelumnya dia memang benar-benar 2 minggu sekali, 2 minggu sekali balik-balik sampai seluruh areanya kesedot dan dia olahraga bener saat dia nikah ya perfect. Tergantung oke. niatnya. Rata-rata pasien kembali tuh jadi biasanya sih yang niat banget ya cepet mas. Kalau yang nggak niat ya baliknya setahun sekali gitu. Tapi Itu biasanya dia ya. beda area nggak sedot area yang sama ya, nggak sedot area Oke, yang sama. beda area. Tergantung dari pasiennya juga. Nah, ini kita sudah ada ini nih, Dokter Rachel. Kita sudah ada calon pasien, yaitu Dokter Ine, yang sudah siap untuk menjadi Yang udah pasien. kurus, dia itu udah kurus. Dokter Ine boleh di-share mau bagian mananya yang mau disedot, kasih tahu kami. Terus saya dapat berapa persen ya? Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Ada Bram Pradipta. Tadi dia menanyakan setelah tindakan apa bisa langsung olahraga. Pas banget dengan pertanyaan saya berikutnya. Jadi setelah perawatan liposuction, ya setelah proses dan sudah dijahit seperti itu ya dok. Kira-kira untuk orang tersebut atau pasien tersebut bisa olahraga itu jangka waktunya berapa lama? Satu, kedua seberapa berat nih? Kan kadang-kadang ada yang niatnya besar, akhirnya olahraganya ekstrim gitu, pengen biar cepet-cepet kurus kayak tadi kejar target mau mau apa nikah gitu, acara nikahan. Itu gimana tuh dok? Jadi sebenarnya idealnya nggak boleh olahraga 2 minggu. Idealnya 2 minggu. 2 minggu. Yang Oke. pasti berenang 2 minggu very strict ya nggak boleh ya, karena kan masih ada lukanya kalau berenang, karena kan nyebur ke dalam air ya. Nggak bisa. Cuman kalau pasiennya bodybuilder atau kayak dokter Ine Jane ini yang badannya udah bagus, nggak bisa ditahan, nggak bisa nggak olahraga, gue mati dok gitu kalau nggak bisa olahraga. Misalkan sampai begitu, ya biasanya tawar-menawar. Tapi saya akan kasih tahu bahwa ini tujuannya nggak boleh olahraga karena satu masih nggak nyaman. Ya karena memar Mm-mm. kan. Cuman kalau pakai Ya. korsetnya bagus, pasti nyaman. Kedua, takut jahitannya copot. Sebenarnya cuman itu. Tuh kan stres kan 2 minggu nggak olahraga. Jadi biasanya mereka curi-curi. Kalau diambil perut boleh olahraga tangan nggak? Ya pokoknya jahitan nggak boleh copot, yang gitu-gitu loh. Kita Oh, nyaman, nggak kesakitan. Ya udah banyak yang nego pasti kalau pasiennya olahragawan banyak yang nawar. Ya, banyak yang nego ya. Kayak beli barang aja dok. Tapi
Misalnya Mm-mm. kalau oke, misalnya sedot lemaknya adalah di bagian perut. Mm-mm. Apakah jalan itu boleh? Jalannya juga apakah jalan biasa, jalan cepat itu boleh. Kalau lari udah pasti kan Boleh, nggak boleh ya. boleh, boleh, boleh. Lari boleh. Tergantung larinya. Kalau lari gaya saya sih boleh, Mas. Saya habis di lipo dagu, saya lari sih, tapi larinya family run yang cuma 5 kilo. Kalau kalau di Yang sini yang kayaknya sih itu nggak aman ya. apa-apa sih saya jalan 5 kilo. Tapi kalau larinya Oke, kayak dokter Git, mungkin susah. Kalau yang bener-bener. jangan dulu, yang banyak keringet jangan dulu. Nah, Kira-kira tuh begitu. ya. Itu Yang tadi banyak keringet. Mas Bram jawabannya oleh Dr. Rachel. Jadi Ya, baiknya adalah 2 minggu. Terus untuk tidak berenang dulu ya selama 2 minggu karena kan hmm, memang air masih basah, sedangkan jahitan itu harus kering gitu ya sampai nanti benangnya ya, bisa dicopot seperti itu. Terus di pun kalau diatas. misalnya mau nego olahraganya juga tidak boleh terlalu berat gitu Iya, ya. soalnya Mas Oh, Bram ini juga rajin olahraga, saya tahu. Makanya benar-benar tuh ya. banyak kok Mungkin pasien kita yang olahraganya olahragawan banyak kok. Mereka survive iya. aja banyak. Gitu ya. Mungkin olahraganya olahraga mata, kedap-kedip aja gitu. Siapa tahu lemak yang lain bisa Itu olahraga hilang. jempol. Jempol boleh. Olahraga, nah, tuh olahraga Olahraga jempol. jempol atau enggak meditasi lah ya, dok ya biar tenang jiwa gitu. Terus makannya Benar. juga dijaga. Nah, makanan nih dok. Kalau tadi kan setelah lipo, terus jarak waktu untuk olahraga amannya adalah 2 minggu. Kalau Hmm. makanan, apakah ada makanan tertentu yang dipantang atau tidak? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Mm-mm. Biasanya. Ya pasti kita bilang ya, Ibu, jaga-jaga ya, habis disedot lemaknya. Makannya dijaga juga ya, pasti. Cuman kalau untuk spesifik jenis makanan apa, saya rasa nggak ada deh. Nggak ada ya, Menurut tapi jangan juga habis sedot lemak mentang-mentang 2 liter keluar, asupannya 5 liter ya kan, yang Nah, iya. kental-kental. Bener. Sayang. Jangan, Bener, jangan. Jangan dijaga, dijaga. Mesti tetap dijaga. bener-bener. Oke, kita lanjut ke pertanyaan audiens nih. Ada Dokter Stanley, dokter ganteng luar biasa. Ini di antara semua area badan mana yang paling tinggi perminatan untuk pasien di Indonesia? Apakah ini mengikuti tren tertentu atau memang hanya kebutuhan saja? Tadi saya juga sudah tanyakan ya bagian mana Hmm. sih yang paling sering diminta pasien untuk bedah sedot lemak gitu ya. Tapi spesifikasinya nih pertanyaan dari Dokter Stanley adalah kalau untuk pasien Indonesia rata-rata bagian mana? Apakah pasien ini ketika melakukan sedot lemak memang karena ngikutin tren. Oh, trennya adalah sedot lemak di bagian ini misalnya pipi gitu, Hmm. rahang atau misalnya di Ya, bagian perut atau bagaimana tuh, Dokter gini, Rachel? saya bisa jawab berdasarkan kategori pasien ya. Jadi kalau pasiennya Mm-mm, muda, belum nikah, biasanya mm-mm. favorit dia tuh pipi sini. Supaya dia Pi- V-shape ya, orang-orang Korea kan, standar ya. mm-mm. Dibersihin dulu lemaknya di sini. Saya suka dengan pasien-pasien seperti itu, karena begitu lemaknya kita ambil, udah bersih, lalu dia mau melakukan tindakan lain-lain akan lebih baik gitu. Tindakan lain yang non Oke. medis. Sorry. Lalu kalau untuk bodybuilder nih, biasanya Mm-mm. daerah yang diambil tuh perut bawah atau pinggang sini. Yang Sinilah yang ini. tadi yang tadi foto ditunjukin dokter ya, yang bagian belakang Ya, gitu pinggang. ya pinggang atau di sini yang kalau pakai kebaya suka keluar minta dicubit-cubit itu loh, Mas. Pakai bra suka mau dicubit-cubit itu biasanya. Kalau yang badannya udah ideal, biasanya daerah itu tuh perut bawah supaya skinny Heeh. jeans masuk, sama ini Mm-mm. dress supaya kalau pakai cup nggak bisa dicubit. Itu Gitu. biasanya. Untuk orang obesitas yang rada gemuk lah gitu ya, yang favorit justru lengan sini. Oke, Karena biasanya baju baju ngeblewer muat. ngeblewer gitu ya. Nah, iya karena biasanya baju muat tapi lengannya nggak muat. Biasanya keluhan mereka itu. Jadi saya bisa Oke. berdasarkan kategori deh. Kalau untuk gender laki-laki perempuan, kalau untuk laki-laki dia biasanya seneng ngambil daerah sini nih. Laki-laki sini Mm-mm. atau pinggang supaya badannya Oke. lebih bagus gitu biasanya untuk laki-laki. Oke, jadi ada kategorinya tuh ya. Kalau misalnya pria, laki-laki, biasanya di bagian sini rahang, biar Hmm. kelihatan wah manly gitu kan ya, Iya, maco. kayak Sama bagian pinggang di bagian samping atau belakang. Terus hmm. kalau misalnya untuk perempuan, memang kebanyakan di bagian lengan sini atau mungkin di perut ya, gitu Dan ya. di sini nih, jangan lupa nih,
Ganggu Dan banget ya, nih. Ya, di bagian sini ya, bagian sini. Ya, bisa cat dicoba bawah. lebar-lebar. Oke, gimana Dokter Stanley, sudah puas atas jawaban dari Dokter Rachel? Sudahlah ya. Nanti tanya-tanya lagi. Oke. Terus ada berikutnya nih, pertanyaan dari Aditya Winarto, 92. Ini lahirnya 92 atau lulus SD-nya 92 ya? Oke, dokter, setelah melakukan sedot lemak pertama kali, setelah itu ada pantangan makan. Tadi sudah dijawab ya. Tidak ada Ya. pantangan makan tertentu, yang pasti dijaga aja makannya. Jadi kita lewatkan pertanyaan tersebut. Mas Adit tadi sudah dijawab pertanyaannya. Selanjutnya, apa lagi nih? Wah, ini Dokter Stanley ada pertanyaan lagi nih. Perbandingan wanita dan pria mana yang paling banyak? Oke, di dalam 5 tahun ke belakang ini, berarti dari 2015 sampai dengan 2020 ini, paling banyak berapa persen pasien perempuan dan pasien prianya? Pasti banyakan perempuannya. Prianya paling 10%. Kira-kira, nggak banyak. Kenapa ya dok ya? Kenapa memang perempuan lebih merasa tidak nyaman dengan tubuhnya gitu, atau bagaimana sih dok? Betul. Rata-rata. Sedih untuk diungkapkan, tapi rata-rata banyak gimana ya, kadang orang suka stigmanya begini nih, kalau kita dengar kayak mau sedot lemak dong, kenapa sih lo nggak pede, suami nggak sayang sama lo, suka gitu, suka ada stigma seperti itu gitu. Menurut saya itu jahat sih, menurut saya itu jahat ya. Jadi kadang ada perempuan yang bilang gue mau sedot lemak nih, tapi gue nggak mau suami gue tahu. Kenapa? Karena kalau gue ngerjain suami gue marah, karena dia rasa gue nerima lo apa adanya. Kalau cewek tuh banyak drama begitunya loh mas. Cuman Oke. jadi kadang saya suka di konsultasi, suka nanya, kita ngobrol, sekalian kita tahu insight-nya dia, hatinya dia sebenarnya sedot lemak tuh dari hati. Kadang ada suaminya juga yang minta. Jadi kalau Oh ya? perempuan tuh banyak dramanya gitu. Tapi buat Ini saya bikin kita kenapa? jadi lebih semangat. Buat saya tuh, kalau buat saya sih jujur jadi lebih semangat juga kita ngerjain demi kepuasan pasien. Jadi pasiennya juga seneng apa yang diharapkan. Kayak dia mau nikah, mau badannya perfect, oke. Dia diminta sama Hmm. suaminya, oke. Pokoknya apapun goalnya, apapun alasannya, kita goalnya akan kasih yang terbaik gitu. Tapi biasanya cewek ya, perempuan ya. Kalau cowok mereka Yang nggak banyak ngomong, mereka cuma mau gue mau dagu gue panjang, selesai. Nggak ada banyak ngomong gitu. Kalau perempuan complicated gitu masalahnya. Intinya mereka mau tampil cantik dan saya setuju karena cantik itu hak setiap wanita dan nggak boleh itu dari urusan orang lain. Pokoknya kita harus tampil cantik karena kita sendiri. betul, yang Itu penting itu. Yang penting adalah caranya juga aman ya dok ya, gitu kan. aman. Tapi ngomong-ngomong itu suaminya nganterin istrinya mungkin ini ya pancingan. Jadi coba dulu tes istrinya, hasilnya oke, baru selanjutnya suaminya. Ada juga yang gitu. Ada. Ini suami, Kan kita jaga suaminya rahasia. gimana sih? Jaga rahasia pasien nggak ada yang tahu. Tapi nih dok, kalau misalnya bicara mukaku, kalau aku kan pernah juga konsultasi sama dokter Stanley. Waktu itu aku dibilang, wah Mas Aris nih ini di ini gitu lah. Tapi kalau misalnya kita bicara liposuction, kira-kira aku gimana? Kalau untuk muka kayaknya udah cukup gitu ya? Kalau dagu sini sih dari Mas pegang-pegang aja masih kenceng sih. Kayaknya nggak kandidat. Yang kayak gitu. Kadang dari lihat kita udah tahu sih, nggak, bukan udah cocok, jangan datang. Jangan. Nggak ada lemaknya nanti gitu ya. Nah, Udah, tapi nggak. kalau misalnya dokter Rachel sendiri, dokter Rachel pernah ngalamin nggak sih? Pernah ngalamin sedot lemak nggak? Pernah, saya udah 7 kali disedot lemak. 7 kali Nagih. dalam berapa tahun? Dalam berapa tahun? Terakhir, pertama tuh pas SMA ya. Ketahuan ya umurnya. Pas SMA. SMA tahun Tahun berapa dok? 2000-an kayak dari tahun 2000 sampai ke Oke, sini. 7 kali. Dan Jadi dalam selama nikah ada 7 kali itu, selama tujuh Hmm, kali itu dari tahun 2000 awal, berarti intervalnya cukup jauh kan ya dok ya? jauh, jauh, jauh. Nah, kita bicara dari orang yang pernah mengalaminya langsung nih, which is dokter sendiri. Waktu itu ketika sedot lemak, yang dokter Rachel jalani strict mengikuti aturan tersebut, terus hasilnya bagaimana dok? Oh, saya strict sih. Jadi waktu itu kalau saya pribadi dari lahir gemuk ya. Jadi Hmm, sampai SMA pun gemuk. Pas SMA tiba-tiba ngaca terus kayak lelah. Kan pasti kan ada kayak turning point ya. Kita semua punya ya, turning point. Tiba-tiba aku lelah menjadi gemuk gitu ya. Jadi mm-mm. kebetulan yang operasi kan bapak saya sendiri. Jadi saat itu Ah, saya cuma datang, terus saya bilang,
ya kayaknya mau disedot. Oke, periksa darah, tetap periksa darah kok Mas. Kita di kata Oke. keluarga tetap screening, tetap periksa darah, periksa urin tetap. Ya udah Mm-mm. dari situ lah mulai dilakukan dan memang olahraganya gila-gilaan. Jadi waktu itu udah hampir full body lipo deh. Udah sini Wow. udah, perut udah, lengan, paha luar, paha dalam, yang enggak cuman betis. Punggung pun udah Oke. disedot juga. Goleh sampai nikah, sampai Oke. punya anak, dari situ gendut lagi. Tapi ini catatan juga nih buat teman-teman. Tadi pagi saya sempat telepon Dokter Rachel. Dokter Rachel tidak jawab, tapi jawab berikutnya kira-kira 30 menitan lah gitu. Karena memang tadi olahraga gitu, lari katanya ya. Benar kan ya, Dokter Rachel tadi pagi lari. Artinya Dokter Rachel sendiri dengan interval yang cukup jauh dan menjalani olahraga juga rutin gitu kan, menjalani pola hidup sehat juga gitu kan. Rutin, Nah, rutin. oke, oke. Tapi misalnya nih, Dok, eh, ketika kayak tadi dokter bilang lipo seluruh tubuh gitu ya. Eh, Kalau misalnya seluruh tubuh atau begini deh, batasan usia untuk melakukan liposuction itu ada nggak? Batasan bakunya nggak ada. Cuman biasanya Mm-mm. kita minta saat udah di atas 17 tahun ya. Jadi dia udah bisa inform konsen sendiri biasanya. Dan udah lebih matang ya. Mm-mm. Karakteristiknya itu aja Gitu sih. ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya dokter kan tadi SMA, kira-kira usia 16, Ya, 17, 18 lah ya. ya Itu 17 lah masih waktu itu. Abis 17-an kayaknya kurang greget gitu gimana. pasti harus dapat pacar deh. Langsung Kayaknya butuh aku mau bantuan. Atau nggak ada banyak banyak ya alasannya. alasannya Pokoknya, banyak. pokoknya kalau niat bisa bagus banget deh kalau niat. Udah terbukti soalnya. Udah Tuh, terbukti. nggak apa-apa dok. Artinya kan di Hmm. dokter sebagai apa selain sebagai dokter juga orang yang mengalami. Jadi di teman-teman pasti pengen tahu juga gitu ya. Tapi Hmm. kalau misalnya lemak yang sudah diambil, ini pertanyaan dari dokter Stanley nih. Lemak yang sudah disedot gitu ya, apakah bisa digunakan lagi nih dok? Atau misalnya apa ya di bagian lain yang merasa oh bagian lain ini seharusnya harus ada tambahan lemak atau bagaimana tuh dok? Kok Mas Ari pegang-pegangnya udah pas banget sih di teman-teman tadi. Udah pengalaman kayaknya. Emang jadi benar memang lemak yang diambil bisa kita Ya, pindahin. Tapi sekali lagi itu kontrolnya lebih sulit. Kita seleksi oke. pasiennya harus lebih selektif gitu. Yang area yang paling Mm-mm. sering dipindahin memang ke payudara. Ya, tadi Mas Ari Oke. pegang-pegangnya benar payudara. Suka permintaan para wanita atau suka Ya, dagu gitu. Kalau dagu cowok-cowok juga suka ambil sedikit benar. dari pipi pindahin dagu dikit gitu. Jadi dan dia kan long last ya. Kalau ditaruh di dagu long last dia. Maksudnya ketimbang filler atau yang lain kan dia hilang. Kalau ini mah long last lumayan bertahan terus gitu dagunya. Oh Bisa. gitu, tapi kalau misalnya, nah kebetulan nih long last gitu ya. Jadi biasanya durasi ketika melakukan liposuction hasilnya itu bisa bertahan berapa lama tuh? Atau bagian tertentu itu selain dagu lebih lama? Apakah bagian Hmm. lengan di bawah sini atau dada atau perut yang mana yang lebih bertahan lama? Nah, ada yang menarik tentang teknik liposuction ini. Kalau area yang kita ambil, dia lemaknya nggak bisa numpuk di situ lagi nih. Nggak bisa Oke. numpuk. Jadi misalnya kita ambil perut, ya nanti kalau dia gemuk, lemaknya numpuk, ya dia numpuknya misalkan di lengan, di paha, biasanya begitu. Cuman itu kita ngomongin kalau orangnya jaga makan dan olahraga ya. Kalau orangnya tiba-tiba Oke. boom, udah benar-benar lepas semua ya gemuk-gemuk lagi aja. Cuman biasanya Oke. sih balik lagi. Biasanya Biasanya. balik lagi. Tapi ada Biasanya, durasi biasanya waktunya nggak berapa balik lama tuh, lagi. Dok? Biasanya nggak balik lagi sih. Oh, nggak balik Nah, lagi. Tapi durasi waktunya biasanya berapa lama tuh? Untuk lama misalnya, sih. Mm-mm. oke, Gini, rata-rata gini, pasien tuh biasanya rentangnya rentang ABG, jadi sebelum nikah atau deket-deket mau nikah kan, udah gitu dari nikah sampai dia hamil, melahirkan, hamil, nyusuin, hamil lagi tuh nggak ada yang lipo tuh. I Biasanya see. setelah lewat masa-masa penderitaan ya, cewek-cewek tahu pasti tahu penderitaan, baru kita mulai olahraga lagi dan sedot lemak lagi, which is happen to me too ya. Jadi dulu pas lagi umur 17 sampai umur 23 itu operasi kayak orang gila berapa kali, 4 kali tuh ya lagi awal. Olahraga habis itu badannya ideal,
habis itu gemuk, melar, dari situ kita olahraga lagi. Jadi setelah saya sesar 2 kali, kita liposuction 3 kali lagi. Habis itu sekarang belum balik lagi sih. Jadi Belum kalau balik ditanya lagi ya. berapa lama, kalau di-maintain dengan baik, lama. Lama. Di maintain. Berarti tergantung dari si pasiennya juga kalau memang apa namanya bisa mengontrol dan menjaga pola hidup ya, baik makan ataupun olahraga, pasti bisa lebih bertahan lebih lama gitu ya. Boleh Oke, saya kasih Dokter lihat Rachel, foto nggak? boleh boleh apa nih? Foto apa nih? Nih, ini ada contoh Nah, hasil liposuction yang berhasil dipertahankan setelah lebih dari 4 tahun. oh Nih, yang di ini sebelah kiri nih ya dok pertama ya? nih. Yang ini yang sebelumnya nih. Tuh, Betul. kulitnya kan glember ya. Ini Mm-mm. udah Ya, rata. Ya ini udah 4 tahun nih yang terakhir di follow up nih. Ini juga glember, ini juga bisa rata. Bisa kok. Tapi betul betul. jaga makan, olahraga bisa bagus. Nah, artinya memang Gitu. tergantung dari pasiennya. Tapi dok, kalau misalnya tadi kan bagian perut tuh setelah di liposuction itu kan pasti ada bekasnya tuh dok. Betul, Nah, biasanya betul. bekasnya itu sampai berapa lama sih mulai memudar? Nah, yang ditakutin kalau dari sedot lemak kita kan tadi lubangnya kecil ya, karena yang masuk kayak sedotan. Bekasnya itu cuman kecil, pasti hilang deh dalam sebulan juga udah samar. Cuman Mm-mm. yang biasanya orang khawatirkan itu kalau kulitnya ngeglambir. Tadi tanya, Oke. kulitnya di ngeglambir, gimana dok, kulit saya perlu dibuang apa enggak? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Cuman kalau Nah, itu kalau bisa dari dibuang. Nah, sebenarnya bisa dibuang kulit, cuman kalau kita dari dokter kulit sih kita jarang banget ngebuang kulit ya. Karena kalau kayak di Mm-mm. sini dibuang kulitnya jahitannya kan panjang. Mm-mm. Jahitannya panjang dan nanti akan menyisakan scar. Jadi kalau kita percaya kayak yang tadi foto saya pasang itu kan kulitnya gelambir tuh. Lemaknya diambil Ya. dia gelambiran. Tapi bisa kencang. Kenapa? Karena setelah tindakan liposuction wajib memakai korset paling sedikit Mm. 2 minggu. Dan habis itu dibantu olahraga pengencangan otot pasti kecil. Pasti Oke. ototnya kulit mengecil karena kulit kita tuh ajaib loh Mas. Pasti dia akan mengecil pasti dari dia diambil kan gini lember dia pasti Ya. akan shrink gitu pasti. Betul. Jadi ada jaringan-jaringan tisu yang akhirnya merapat dan Ya. akhirnya menarik terus Merekat, akhirnya memudar. betul, betul Wah, pasti. ini Jadi benar-benar sangat luar biasa gampang. sekali. Oke, Dok, kita sekarang tanya-tanya ke penonton lagi nih ya. Makin banyak nih pertanyaan. Tadi ada, oh ya, ini ada Mbak Sari nanya interval berapa lama setelah liposuction apabila pasien ingin melakukan treatment dengan device seperti RF atau HIFU. Itu apa Betul. tuh? RF dan RF HIFU, HIFU itu apa tuh, Dok? jadi metode pengencangan dengan devices kan banyak sekali. Ya banyak orang Heeh. yang takut operasi, mereka pakai devices dulu. Kalau saran saya, kalau memang lemaknya Mm-mm. bisa dicubit dan banyak, operasi dulu deh. Nanti kan diambil, udah hampir hilang 80%, baru nanti pakai devices. Saya setuju, bagus banget setelah lipo, pengencangan dengan devices. Kapan boleh? Mm-mm. Biasanya 2 minggu juga udah boleh, begitu benangnya kelepas, boleh kok. Cepet, recovery-nya cepet sekali. Recovery-nya cepat dan boleh akhirnya nanti berikutnya menggunakan other devices Devices. seperti tadi itu Sangat ya. wajib, Oke, oke. wajib itu namanya masuk kategori maintenance, wajib. Harus. Itu dia. Semoga puas atas jawabannya. Oke, kita kecek lagi. Ada pertanyaan berikutnya apa ya? Dededededede. Ada yang tanya sih harga, tapi itu nanti saya akan tanya harganya belakangan aja. Oke, ini ada Yuanitas. Dok, berapa maksimal regio yang bisa dikerjakan dalam satu kali liposuction? Tadi udah ya dok ya? Dah, biasanya satu, nggak banyak-banyak. Biasanya satu. Tapi satu Ya, kalau lengan satu. kanan kiri ya mas ya, banyak yang nanya. Kalau lengan Oh, kanan oke. dong, kalau lengan kita kerjain dua-duanya. Jadi ini Makan. langsung pengerjaannya dua-duanya tuh bisa Ya, ya? ya bisa. Kecuali perut mungkin. Nah, tadi kan di awal Dokter Rachel tuh sudah jelasin bahwa ini bukan untuk kurus ya, melainkan untuk bentuk tubuh ideal. Kalau untuk pria nih dok, apakah bisa langsung six pack? Kan ada tuh di pasaran, kalau misalnya kita Google ya kan, ada alat apalah Bentuk bisa sedot lemak tiba-tiba gambarnya six pack seperti ini nih. Nih, tuh.
Nah, itu gimana tuh dok? Bener nggak sih kalau misalnya treatment liposuction yang bener, bedah sedot lemak, apakah benar bisa six pack? Terus, apakah iklan-iklan ini benar atau tidak nih? Oh kan, pakai pakai ini tiba-tiba langsung jadi seperti ini. Wah, gimana tuh dok? Gimana kalau abis ini kita invite bodybuilders? Mungkin yang pernah pakai bisa sharing kita juga. Mungkin menarik. Nah, next time tuh dok, kita panggil ya kan, bodybuilder berderet gitu kan, pasti yang nonton Kita banyak lihat. ibu-ibu perempuan. jadi, jadi kalau kita yang ngerjain, pasti kita nggak fokus di six pack dulu. Kita abisin dulu Oke. lemaknya sehabis mungkin, baru nanti Heeh. setelahnya ya adalah yang bisa bikin six pack cara-cara gitu ada. Cuman kalau dari sudut lemak nggak bisa. Jadi itu Nggak sih bisa. rada terlalu terlalu jualan lah ya. Enggak. Kita biasanya fokus di keamanan dulu. Susah loh Mas. Kita memastikan bahwa kalau namanya perut kanan kiri mesti diambilnya sama itu sulit loh. Apalagi kita bagi Betul. 6 ya. Kita bagi kanan kiri aja sulit supaya seimbang kayak. Sekarang Kalau mau dulu kan cepat kalau dicetak pakai pakai ini ya dok, iya pakai sulit, makeup sulit saya rasa ya. ntar dulu deh. Nah itu Gitu. jawabannya nih tadi dokter menanya mengenai six pack gitu ya. Kalau misalnya mau six pack ya sit up ya olahraga ya gitu. Iya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Em, Kalau misalnya liposuction itu misalnya, oke, berat badan saya ini adalah 66 kilogram nih, dok. Mm-mm. Terus ada bagian tertentu yang memang banyak lemaknya. Pertanyaan sih sangat simpel banget, tapi mungkin gimana ya? Eh, dari 66 kilo itu dikurangi, disedot itu bisa menjadi berapa kilo? Nah, itu pertanyaan dan harapan semua orang kok, Mas. Itu harapan Heeh. semua orang. Cuman dari kami selalu menjanjikan bahwa sedot lemak nggak bisa nurunin berat badan. Hmm. Gitu. Jadi sedot lemak itu dia mengecilkan lingkar biasanya kita. Biasanya akan ketahuan Mengecilkan lingkar. celana nggak muat jadi muat, lengan kesempitan jadi muat gitu. Ini nggak kelihatan gara-gara ketutupan double chin jadi kelihatan gitu. Kita nggak pernah janjiin kiloan. Nah, itu dia. Artinya memang Hmm. tepat sekali apa yang disampaikan di awal bahwa liposuction ini adalah untuk membentuk tubuh ideal, bukan untuk Betul. membuat badan menjadi kurus ataupun tiba-tiba six pack seperti itu gitu Iya. ya, Dok. Nah, Nggak ada yang instan ya intinya ya. Ini instan dikit nggak lah. ada ya Instan instan. dikit, biar dia maintain. Lebih Instan instan dikit dari tapi ada prosesnya. Prosesnya adalah ya. pasien tersebut juga harus punya niat dan disiplin untuk melakukan prosedur-prosedur baik sebelum ataupun sesudah. Sesudah misalnya tadi olahraga oke, makan Iya. teratur oke gitu ya, Iya. Dok ya. Jadi nggak sembarangan. Sayang kan kalau misalnya udah. Terus Betul. biasanya setelah treatment liposuction itu ada apa sih yang misalnya kayak rawat jalan misalnya atau pengecekan ulang Nah, atau bagaimana? ini pertanyaan bagus nih. Jadi yang istimewa dari liposuction yang dilakukan oleh dokter bedah kulit kan kita biusnya lokal. Jadi Mm-mm. prosedurnya itu cuma 3 jam maksimal. Habis itu Oke. pasiennya pulang. Kita nggak rawat, makanya biayanya juga nggak semahal kalau di rumah sakit. Maksudnya rumah sakit yang Mm-mm. di bius lokal ya, karena kan biusnya lokal. Pasien langsung pulang. Biasanya besoknya balik lagi untuk ganti balutan, karena kan rembes cairannya banyak keluar. Habis itu Oke. balik lagi ke depan buat kontrol. Udah, habis itu udah nggak perlu balik-balik lagi. Oke, Simpel. artinya ada kontrol. Ada kontrol. Ada kontrol untuk Betul, betul. pastiin. Oke, dan juga setelah proses lipo selesai itu juga ada kontrol dulu untuk melihat perkembangannya seperti apa gitu ya. Dan Hmm, biasanya cuma satu kali ya, Dok ya. Oke, cukup. pertanyaan berikutnya ini dari Dokter Fani. Halo Dok, bisa menjadi kendor nggak ya area yang dilipo dengan metode apa liposuction-nya? Ada dua pertanyaan tuh Dok. Metodenya apa dan apakah bisa menjadi kendor di area yang sudah di liposuction? Tadi kayaknya udah sedikit dijelaskan juga Ya, sama dokter. Boleh dijelaskan lagi dokter? boleh. Area yang disedot, jadi gini, tadi kan kulitnya segini nih, gendut nih lemaknya. Kita sedot, Hmm, kan dia jadi lemaknya kosong tapi jadi gower-gower gitu kulitnya ya. Cuman betul. nanti mesti pakai korset. Jadi setelah liposuction 2 minggu wajib pakai korset. Oh saya mau kasih lihat ini nih, lupa kan? Dia lupa dikasih lihat Ya, ini. kayak gimana tuh Dok? Ini muka saya sendiri, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Tuh, Itu, pemakaian oh itu korset pakai. Itu khusus penting. untuk
ini ya, dagu dan rahang ya, Dok ya? Pipi. Ya, terus ini Untuk di bawah pipi. sini ada korset lengan juga nih, kita balut-balut nih korset lengan. Gitu. Nah pemakaian ini biasanya berapa lama nih, Dok? Minimal 2 minggu. Minimal Minimal 2 minggu. 2 minggu. Gak boleh Oke, dua males. minggu. Jamnya gimana? Kayak misalnya kalau aku kan pakai kawat gigi nih, harus pakai setelah itu, Hmm. setelah copot pakai apa retainer, harus Hmm. hampir seharian harus pakai, kecuali misalnya mau makan Hmm. aja. Nah kalau misalnya Hmm. lipo ini kayak pakai korsetnya tuh harus berapa lama dan berapa jam dalam 1 hari? Serajin mungkin. Jadi kita biasanya ada korset, kita biasanya ngasih korset udah dapat dari kita, tapi korset yang cuma stagen. Biasanya Ya, pasien kita sarankan untuk beli korset yang bagus buat dipakai ke kantor. Jadi yang body mm-mm. shape bagus banget. Jadi memang memang harus sesering mungkin sih. Cuman kadang pasien ada yang ngap, ada yang apa, tapi pokoknya harus dipakai sesering mungkin. Harus Ya kita demi semangat. hasil yang maksimal ya, Dok ya. Bagus. Kalau pakai yang di sini seru dong. Pakai terus sampai Kenapa? nyetir mau parkir lupa. Sampai mereka kaget, Bu, pakai apaan tuh Bu? Iya lupa buka gitu kan, saking nggak kelihatan kan. Lukanya nggak Bener-bener. kelihatan, pakai terus korset gitu, lupa. Nah, Nyaman kok, korset nyaman. kan zaman sekarang kan anak milenial gitu kan kreatif tuh, Dok. Korsetnya ada yang dibikin aneh-aneh nggak sih atau jadi malah Jadi aksesoris bandana. gitu? Jadi bandana. Mungkin gara-gara COVID ada, berhubung semua udah ketutup sekalian. Iya Lagi dipakai ideal. payet-payet, manik-manik gitu kan. Ya, mungkin bisa begitu karena lagi ketutup semua, oke banget. Kita bikin. Tadi ada yang nanya juga nih, ada yang nanya Dokter Rachel berapa kali pernah melakukan lipo. Tadi sudah dijawab, Dokter Rachel itu melakukan 7 kali Hmm. dari masa sekolah SMA, waktu itu usia 17 tahun sampai sekarang gitu Hmm. ya, Dok ya, 7 kali. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dokter Danar. Dokter Danar, pertanyaannya, Dok pernah dengar kalau lemak mengandung stem cell dan growth factor. Bisa nggak ya, Dok, diolah jadi skincare? Gimana tuh, Dok? Bisa. Pertanyaan. Cuman Bisa, kalau kita sih belum ngelakuin, tapi bisa, bisa. Studinya udah ada bisa. yang mempelajari, bisa, bisa. Tuh, Dokter Bisa. Danar katanya bisa dan sudah ada Jadi cara start. pengambilannya juga khusus, cara pengambilannya khusus, dan biasanya diambilnya nggak 2 liter. Biasanya kalau buat stem cell, diambilnya dikit, dicari lemak yang terbaik, dan itu harus kerjasama sama lab setempat, karena begitu diambil langsung diproses. I Jadi, see. Oke, jadi memang ada, kamu tapi mau memang. bikin stem cell, bukan mau body shaping. Gitu. Nah, itu dia Ambil. tadi ya jawabannya. Terus ada yang ada yang tanya lagi, aku jadi batuk nih. Ada yang tanya lagi, apa lagi nih? Dokter Fani nanya lagi korsetnya, kembali ke korset ya, yang dari klinik itu dokter apakah khusus untuk korset tersebut? Ya pasti khusus ya, Dok ya. Enggak sih, stagen biasa ya kita ya. Oh, Stagen stagen biasa aja. biasa. Iya. Cuman kalau korset yang bagusnya ya iya khusus, yang khusus liposuction ada. Aku juga sering Korset. pakai korset, Dok. Iya dong, wajib dong. Cewek cowok kan semua sama. Kita semua mau tampil oke. Aku pakai korset karena sering cedera di bagian pinggang. Gak Nakal. apa-apa. Dok, dari sekian sekarang dokter nih sudah berapa lama menangani pasien liposuction? Kalau saya sendiri, sejak saya jadi spesialis kulit ya 5 tahun. Sudah 5 tahun. 5 tahun. Nah, itu menjadi dokter spesialis kulitnya, artinya Hmm. menangani pasien liposuctionnya gitu ya. Hmm. Nah, kalau misalnya ketika proses penyedotan, apakah ketika misalnya satu titik ini sudah dilakukan, apakah bagian lemak itu bisa disedot semua, Dok? Hmm. Asal bisa dicubit bisa sih. Asal bisa dicubit ya. Oh ya, kembali kayak tadi ya, asal bisa dicubit itu bisa untuk disedot kembali gitu ya. Ya. Haduh, ini pertanyaannya banyak sekali gitu ya. Terus juga sebenarnya sih masih kurang nih, Dok. Sebenarnya masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Tapi waktu kita tinggal 5 menit saja nih. Ya Jadi gimana? mungkin Dokter Rachel ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang kebetulan juga lagi menyimak percakapan kita pada malam hari ini? Hmm. Kira-kira apa nih pesan dari Dokter Rachel? Kalau pesan saya, jangan takut ngejalanin prosedur operasi, Mm-mm. terutama untuk kulit lemak, karena itu aman banget. Kalau yang dilakukan oleh spesialis bedah kulit sih selama ini sih aman ya. Dan
hasilnya bagus dengan syarat harus di-maintain dengan baik. Setelahnya itu jangan takut. Kalau misalkan ngerasa perlu, boleh datang kita periksa dulu. Itu aja. Jangan takut dulu deh pokoknya. Karena itu pasiennya Jangan nyanyi-nyanyi, dia yang curhat kan. Jadi pasiennya nyanyi-nyanyi tadi ada nulis. Santai kok, artinya santai. pesan dari Dokter Rachel adalah jangan takut ya kalau misalnya memang mau melakukan bedah sedot lemak karena memang banyak juga masyarakat yang menanyakan gitu ya, ini aman Iya, atau tidak. Berarti iya. ini adalah aman ya dok ya? Aman, aman, aman. Aman, asal juga prosedur dijalankan secara tepat. Iya. Dan juga bagi pasien, kesimpulan daripada percakapan kita pada malam hari ini bahwa liposuction itu adalah tidak bisa mengerjakan secara langsung untuk menyedot banyak ya. Maksimal tadi adalah 2 liter, terus juga tidak bisa membuat six pack secara instan. Ada proses ya, ada proses Harus dari sedot lemak dulu, harus dilakukan olahraga dan juga makan makanan yang teratur pastinya. Dan juga ketika setelah melakukan liposuction itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, misalnya olahraga terlalu berat ataupun misalnya berenang selama kurang lebih dalam waktu 2 minggu gitu. Jadi punya kesabaran juga, terus juga harus mengikuti protokol apa yang dikatakan oleh dokter, sama aja kayak protokol COVID-19 ini ya. Harus dijalani. Oke, aduh senang banget dok bisa ngobrol mengenai liposuction ini gitu ya. Untuk semuanya teman-teman, kalau misalnya dapat info yang online dijual gitu, lebih baik mengecek langsung kepada ahlinya, yaitu bisa ke dokter kulit ya dok ya, dokter bedah kulit gitu ya dok ya. Oke, untuk bisa mendapatkan hasil yang aman dan jelas pastinya. Oke, ini kita masih ada satu pertanyaan atau sudah selesai nih dok? Bebas aja sih, saya sih bebas aja gimana. Boleh lah, coba. Oke, enggak, kayaknya sudah ya dok ya, karena memang kita udah 1 jam nih ngobrol, seru banget gitu. Oke, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya-nanya, bisa aja langsung cek ya, direct message ke id.derms ya, terus nanti bisa tanya-tanya di situ mengenai topik pembicaraan